Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fatkulizar dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok akan menjelaskan tentang branding yang diambil dari buku yang berjudul Pemasaran Produk dan Merek, Planning and Strategy oleh Muhammad Anang Firmansyah pada tanggal 5 Agustus 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis merek dan juga menjelaskan tujuan dan manfaat merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain atau gabungan diantaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat sendiri ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat. Asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar, dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Bisa disebut juga brand loyalty. Adapun menurut Track Maven, brand loyalty merujuk pada kecenderungan konsumen untuk terus membeli produk dari suatu brand daripada produk brand lainnya. Contoh saja yaitu Shopee yang memberikan bonus poin-poin dan voucher-voucher menarik yang dapat membuat si pemakai cenderung menggunakan aplikasi tersebut secara terus-menerus. Merek dapat dipahami lebih dalam 3 hal, yaitu nama, simbol, dan karakter. Contoh dari nama: Nintendo, Aqua, Bata, Rinso, KFC, Acer, Windows, Toyota, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu simbol. Gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, simbol orang tua berjenggot pada brand orang tua. Nah, yang ketiga karakter, seperti Ronald McDonald pada restoran McDonald, si Domar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gary, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya jenis merek. Manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu brand perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sovel, Ultraflu, Soclean, Philips, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya private brand atau merek pribadi yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk. Carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek whisky, supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero. Nah, yang ketiga ada juga produk generik yang merupakan produk barang atau jasa yang dipasarkan tanpa menggunakan merek atau identitas, seperti sayur mayur, minyak goreng, buah-buahan, gula pasir curah, bunga, tanaman, dan lain-lain. Nah, berikutnya tujuan merek ini mencakup tujuan akhir dari bisnis, yaitu mendapatkan serta citra brand yang baik di pasaran. Nah, berikut adalah tujuan merek. Yang pertama, membangun kesadaran merek atau yang biasa disebut brand awareness. Yang kedua, menciptakan koneksi emosional. Yang ketiga, membedakan produk dari produk yang lain. Yang keempat, menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. Kelima, memotivasi pembelian merek. Nah, yang berikutnya manfaat merek. Yang pertama, manfaat bagi konsumen, yaitu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Kedua, manfaat merek bagi perusahaan, memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul, memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Ketiga, manfaat merek bagi publik, memberikan merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Yang berikutnya, dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk, dan juga merek dapat meningkatkan inovasi produk baru karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing. Nah, sekian menjelaskan dari saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya terkait merek. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pemilihan elemen pada desain merek dan juga fungsi dari merek. Nah, pada merek biasanya terdapat beberapa elemen penting, baik berupa nama, slogan, kemudian karakter, kemudian simbol, dan lain sebagainya. Biasanya elemen-elemen itu diwujudkan dalam bentuk desain. Nah, kriteria pemilihan elemen itu sendiri diantaranya yang pertama, mudah diingat. Jadi diharapkan simbol, logo, nama yang digunakan itu hendaknya menarik
unik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk diingat dan dikonsumsi. Kemudian yang kedua yakni memiliki makna. Artinya elemen merek hendaknya mengandung sebuah makna maupun penjelasan atau deskripsi dari produk. Diharapkan makna ini dapat mempengaruhi konsumen sehingga konsumen itu dapat memahami produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menarik dan lucu. Nah, pendekatan lain bisa menggunakan menarik perhatian konsumen adalah dengan memvariasi elemen merek yang unik, lucu, pemilihan elemen yang kaya akan visualisasi dan imajinasi. Dalam hal ini dapat ditonjolkan dengan desain yang menarik dan lucu. Kemudian yang keempat ada fleksibel. Artinya elemen merek dapat dimengerti dan tetap dapat diterima oleh daerah atau pasar, bahkan budaya lain. Nama yang digunakan pun tidaklah terlalu sulit untuk diterjemahkan. Nah, biasanya itu ada beberapa produk yang sulit dikenali alias sulit diterjemahkan, sehingga walaupun di sini bisa diterjemahkan tapi di daerah lain sulit. Nah, hal ini bisa berpengaruh terkait pangsa pasar mereka. Kemudian yang kelima ada legal, artinya brand elemen tersebut sah menurut hukum dan undang-undang yang berlaku sehingga berada di bawah perlindungan badan hukum. Kemudian fungsi merek itu sendiri yang pertama yakni bisa digunakan sebagai tanda pengenal. Nah, agar tidak terjadi kekeliruan atau pengenalan dari konsumen, maka dari itu merek itu digunakan. Jadi fungsi dari merek itu sebagai tanda pengenal. Kemudian yang kedua ada sebagai alat promosi. Nah, maksudnya gimana? Sehingga dalam promosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Misal kita mau beli air minum, biasanya ada yang bilang tolong belikan Aqua. Nah, itu merupakan suatu branding yang secara tidak langsung dan tanpa kita sadari. Kemudian yang ketiga adalah sebagai jaminan atas mutu barang. Biasanya kalau merek itu sudah dikenal oleh masyarakat luas, maka masyarakat akan lebih segan untuk membeli produk tersebut. Kemudian yang keempat ada sebagai petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, dengan kita tahu suatu merek, maka kita tahu merek tersebut bergerak pada bidang apa, menghasilkan produk apa, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Akan menjelaskan citra merek atau brand image. Pengertian citra merek dapat didefinisikan sebagai suatu persepsi yang muncul di benak konsumen ketika mengingat suatu merek dari produk tertentu. Adanya hubungan yang erat di antara asosiasi merek dengan citra merek, di mana asosiasi yang terjadi pada suatu merek dapat membentuk citra merek. Asosiasi merek dapat membantu proses mengingat kembali informasi yang berkaitan dengan produk. Citra harus dibangun melalui seluruh media yang ada, serta berkelanjutan, dan pesan tersebut dapat disampaikan melalui lambang, media visual, dan suasana. Selanjutnya, unsur merek. Unsur terpenting dari suatu brand adalah nama dagang atau merek. Namun demikian, brand tidak cukup bila hanya didukung dengan lambang atau simbol identitas visual yang secara konsisten dan sistematis diterapkan pada berbagai media pendukung komunikasi pemasaran suatu brand. Selanjutnya, jenis merek. Merek memiliki beberapa jenis, yaitu product brand, personal brand, corporate brand, geographic brand, culture brand. Produk brand merupakan hal yang paling umum dalam branding. Personal brand merupakan alat pemasaran yang paling populer di kalangan public figure seperti politis, musisi, selebritis, dan lainnya. Corporate brand penting untuk mengembangkan reputasi sebuah perusahaan di pasar mengikuti semua aspek perusahaan tersebut. Geographic brand atau regional bertujuan untuk memunculkan gambaran dari produk atau jasa ketika nama lokasi tersebut disebutkan oleh seseorang. Cultural brand melambangkan reputasi mengenai lingkungan dari orang-orang lokasi tertentu atau kebangsaan. Proses perkembangan citra merek. Dalam proses perkembangan citra merek harus diketahui bahwa merek yang kuat memiliki identitas yang jelas. Konsumen umumnya menginginkan sesuatu yang unik dan khas yang berhubungan dengan merek. Selanjutnya, unsur citra merek. Brand image yang kuat di benak pelanggan dibentuk dari 3 unsur, yaitu favorability of brand association, strength of brand association, uniqueness of brand association. Nah,
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, fungsi citra merek. Menurut Bosch and Jones mengemukakan bahwa citra merek atau brand image memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pintu masuk market entry, di mana citra merek berperan penting dalam hal pioneering advance, brand extension, and brand alliance. Produk pionir dalam sebuah kategori yang memiliki citra merek kuat akan mendapatkan keuntungan karena biasanya produk follower akan kalah pamor dengan produk pionir. Kemudian yang kedua, yakni sumber nilai tambah produk. Citra merek tidak hanya merangkum pengalaman konsumen dengan produk dari merek tersebut, tapi benar-benar dapat mengubah pengalaman itu. Sebagai contoh, konsumen merasa makanan atau minuman dari merek favorit mereka memiliki rasa yang lebih baik dari kompetitor jika diuji secara unblinded dibanding dengan diuji secara blind test. Kemudian yang ketiga, ada penyimpan nilai perusahaan. Nama merek merupakan penyimpan nilai dari hasil investasi biaya iklan dan peningkatan kualitas produk yang terakumulasikan. Perusahaan dapat menggunakan penyimpan nilai ini untuk mengkonversikan ide pemasaran strategis menjadi keuntungan kompetitif jangka panjang. Kemudian yang terakhir itu ada kekuatan dalam penyaluran produk. Merek tidak akan berperan penting secara horizontal dalam menghadapi pesaing mereka, tetapi juga secara vertikal dalam memperoleh saluran distribusi dan memiliki kontrol dan daya tawar terhadap persyaratan yang dibuat oleh distributor. Kemudian selanjutnya penjelasan mengenai komponen citra merek. Ada 3 komponen yang bisa membentuk brand image, yaitu antara lain yang pertama citra pembuat, yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah citra pemakai, yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa, meliputi pemakai itu sendiri, gaya hidup, atau kepribadian dan status sosial. Yang ketiga, yang terakhir, citra produk, yakni sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen terhadap suatu produk yang meliputi atribut produk tersebut, manfaat bagi konsumen, kemudian yang terakhir penggunanya, serta jaminan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai brand awareness. Brand awareness adalah kemampuan dari konsumen dalam mengingat atau mengenali sebuah produk dan iklan tertentu secara spontan atau dirangsang dengan kata-kata atau kata kunci tertentu. Sebagai contoh adalah tagline semakin di depan. Kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa tagline tersebut adalah milik Yamaha. Tingkatan dalam brand awareness. Brand awareness memiliki beberapa tingkatan yang dapat digambarkan dalam sebuah piramida. Yang pertama adalah unaware of brand. Ini adalah tingkat paling rendah dalam piramida brand awareness, yang dimana ketika konsumen tidak mengetahui bahwa brand tersebut ada. Yang kedua adalah brand recognition. Ini adalah tingkat minimal dalam brand awareness, di mana pengenalan suatu brand muncul lagi setelah dilakukan pengingatan kembali melalui panduan. Dan yang ketiga adalah brand recall. Ini adalah peringatan kembali brand, tetapi berbeda dengan yang kedua. Pada brand recall tidak memerlukan adanya panduan. Yang keempat adalah top of mind. Ini adalah tingkatan tertinggi dalam brand awareness. Pada tingkatan ini, konsumen tidak perlu lagi mengingat, karena brand yang disebutkan pertama kali oleh konsumen atau pertama kali muncul dalam benak konsumen. Yang terakhir adalah peran brand awareness dalam membantu sebuah brand. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah brand awareness menjadi sumber dari asosiasi yang lain. Yang kedua adalah substansi dan komitmen. Dan yang ketiga adalah pertimbangan brand. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya mengenai branding ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.